Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Di video kali ini saya bakal bahas XRP ya. Sudah lama saya nggak update, saya akan update di video kali ini yang dimana dalam 7 hari ini XRP terjadi koreksi 2,19% ya. Kita update market dulu teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat Fear and Greed Index turun di posisi 57. Ini ada ketakutan lagi ya orang untuk terjun ke kripto atau bisa dibilang ya di sini mereka slow untuk berdagang. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk market cap kripto ya masih tetap kuat. Jadi menurut saya sentimen masih positif ya karena masih di 4 triliun dolar ya. Bahkan terjadi kenaikan 0,72% ya. Apalagi kalau kita lihat teman-teman ya, dominasi Bitcoin juga terjadi koreksi ya 58,6% yang dimana kita tahu kalau dominasi Bitcoin turun ya, dominasi altcoin itu mendekati ya kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman lihat ya ini sudah posisi 47 banding 100 ya. Sedikit lagi akan memasuki di altcoin season ya, semoga saja kira-kira seperti itu karena Bitcoin domination itu turun ya sekitar 3%-an, biasanya main di 61-an persen ya untuk dominasi Bitcoin. Tapi sebelum saya lanjut ya, saya mau mention buat teman-teman semuanya, saya mau ingetin lagi nih ya. Kalau PP Note ya, dia masih mengadakan pre-sale. Kalau teman-teman lihat ya, per video ini saya buat tinggal 10 jam 15 menit ya, dan harga per hari ini, per video ini saya buat, harga satu PP Note ini ada di 0,0010 ya, kira-kira seperti itu. Dan cara belinya cukup mudah, sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya untuk link pembeliannya. Ya, kalian tinggal tekan aja ya, buy ya by PP Note ini dan kalian akan diminta connect wallet ya. Kalian tinggal pilih wallet mana yang akan kalian pakai. Contoh di sini saya pakai MetaMask teman-teman ya. Setelah itu kalian langsung konekin aja ya, hubungkan aja dan sudah kalian siap untuk membeli. Saya kasih contoh di sini beli pakai BNB teman-teman ya. 0,012. Nah, di sini kalian akan dapat koin sebanyak 10.670 koin ya. Setelah itu kalian tinggal buy PP Note ya di sini. Kira-kira gitu. Cara belinya cukup mudah. Nah, di sini juga dia sudah diaudit oleh CoinSold, teman-teman ya. Sudah diaudit dan kalau kita lihat di sini tokenomicnya juga sudah ada. Kalian bisa lihat ya, economic and treasury-nya itu dia di 35% ya, infrastruktur di 15%, growth and listing di 7,5%, ini besar menurut saya ya. Note rewards ya 7,5% juga. Ya, kalian juga bisa cek langsung white papernya kalau sudah, karena sudah di masukkan juga di websitenya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, dan kalau kita lihat teman-teman di sini kita patut juga untuk mengecek roadmapnya seperti apa. Kalau kita lihat roadmapnya ini masih masuk di fase 1 yaitu di presale proses kira-kira gitu. Nanti akan masuk di fase 2 setelah presale yaitu di TGA fase ya atau token generate event ya. Selanjutnya akan masuk di mine to earn game ya. Kurang lebih projectnya mine to earn ya. Jadi kalian bisa menambang koin ini nantinya ketika dia sudah listing ya. Jadi cukup apa ya, bisa dibilang menarik untuk project ke depannya karena bisa di mining atau bisa ditambang. Bukan cuma itu juga ya, dia di sini ada fitur untuk stake ya. Jadi kalian semua welcome to PP Note staking ya. Jadi di sini the distribution PP Note token reward will occur at a rate ya. Jadi 3001 PP Note token ini per Ethereum block, per blok Ethereum. Kira-kira seperti itu. Jadi kalian bisa buy di sini langsung dia stake otomatis ya. Terus kalian bisa langsung lihat di sini total stakingnya berapa yang sudah mengstaking, dan mereka di sini estimasi rewardnya besar banget teman-teman, 4.881% ya kira-kira gitu. Mungkin karena masih presale ya kira-kira gitu. Nah, jadi fitur stakingnya jangan sampai juga kalian abaikan, kira-kira seperti itu ya. Tapi di sini sekali lagi saya mau jelasin ya, kalian beli silakan, enggak juga nggak apa-apa ya. Sekali lagi di sini nggak ada paksaan sama sekali ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang patut diperhatikan adalah XRP ya. Kalau terjadi altcoin season ya, yang saya recommended dan patut kalian perhatikan adalah XRP ya, karena XRP ada beberapa berita menarik di beberapa bulan kemarin, dan apalagi kita tahu ya dengan SEC itu sudah bisa dibilang clear ya.
Gary Gensler juga sudah nggak ada ya di pemerintahan di SEC ya. Jadi apa ya, jalan XRP itu makin-makin ini ya, makin-makin bisa dipercepat untuk kenaikannya, kira-kira seperti itu. Tapi di video kali ini ya, yang saya mau update adalah harga XRP ini temukan support di 3 dolar meski Well catat penjualan 1,2 miliar dolar. Ini sangat-sangat penting kita bahas teman-teman ya, karena kalau kita lihat untuk chart XRP ya, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan menurut saya ya dalam satu minggu ya. Dalam satu minggu kalau kita lihat terjadi penurunan, kalau saya nggak salah itu hampir 8%-an. Oke, sorry, hampir 9% ya. Kita lihat untuk view trading view ya, atau kita lihat chartnya dulu. Nah, di sini teman-teman ya terjadi penurunan yang signifikan ya. Ini saya ambil time frame daily dulu ya. Terjadi penurunan signifikan di area-area yang menurut saya krusial ya semenjak all time high ya. Ini 23 Juli 2025 ya. Ini bisa saya bilang sentimennya teman-teman ya, waktu itu ya yang berakhir di hari di 2 Agustus, sorry ya, di 2 Agustus itu akhir dari sentimen penurunannya atau sentimen bearishnya, kira-kira seperti itu. Tapi pembalikan tren ya terjadi di 4 Agustus ya, sorry, di kebesokan harinya ya di 3 Agustus. Tetapi kemungkinan akan terjadi posisi yang sama di sini, kemungkinan ya teman-teman ya. Tapi saya belum bisa menjamin itu. Kenapa seperti itu teman-teman ya? Karena titik dia di reject ya, di reject downnya ya, ada di posisi sini teman-teman ya. Ketika turun di 3 dolar, 3,03 dolar ya, di posisi ini teman-teman, dia ditolak ya. Akhirnya tidak terjadi sentimen atau sentimen bearish lah ya, atau penurunan ya. Soalnya dia langsung berbalik dan open di harga sini ya, di 3,10, bahkan sempat menyentuh di 3,15 dolar, kira-kira seperti itu. Kalau kita berharap akan terjadi candle serupa yang ini akan terjadi di sini teman-teman, saya pastikan kemungkinan tidak ya, kemungkinan tidak, dan bahkan bisa menjadi sideway ya, akan bermain di 3 dolaran itu kemungkinan di beberapa minggu sampai beberapa minggu ke depan ya, menurut saya gitu. Karena di sini teman-teman, Well XRP ya nampaknya membawa masalah ya, karena mereka taking profit ya. Kalau taking profit itu biasa aja teman-teman menurut saya. Karena konteks dari kita investasi adalah keuntungan ya. Jadi kalau teman-teman pun sudah cuan dari XRP ya, silakan kalian take profit ya. Jangan kalian tunggu ya. Silakan kalian take profit, tapi kalau bisa jangan sampai jual semuanya ya. Jangan sampai take profit 100%. Take profit ya bisa dibilang ya minimal kalian take profit itu 20% lah ya, sampai 50%. Jangan sampai 100%. Takutnya ketika kalian take profit ya terjadi kenaikan lanjutan ya, kira-kira gitu. Nah, di sini tekanan jual dari Well atau dari investor besar ya terlihat jelas karena holder besar mengurangi posisi mereka, dan selama seminggu terakhir alamat yang memegang antara 10 juta hingga 100 juta XRP telah menjual sekitar 400 juta XRP. Teman-teman bisa lihat ya, ini mereka taking profit itu sekitar 40-an persen ya, dan senilai lebih dari 1,2 miliar dolar. Nah, langkah ini berkontribusi pada pergerakan harga yang tidak pasti, mendorong pasar ke periode volatilitas atau sangat-sangat volatile. Nah, meski Well menjual, pasokan XRP di exchange menurun ya. Ini berarti investor kecil lainnya mungkin aktif bekerja untuk menstabilkan harga. Dalam 24 jam terakhir, 77 juta XRP senilai 231 juta dolar ya ditarik dari exchange kripto. Akumulasi berkelanjutan oleh investor mendukung harga dan mencegah XRP jatuh tajam di bawah level 3 dolar. Makanya masih tetap kuat karena orang tetap melihat XRP ini adalah apa ya, queen dan king ya, bisa dibilang king nanti ketika altcoin season. Kalau altcoin season sudah memasuki altcoin season teman-teman, menurut saya yang paling akan terlihat dampak positif adalah XRP. Dan kalau kita lihat dari sini exchange net position change-nya ya, ini memang banyak yang menjual ya. Kalau teman-teman lihat dengan ya secara kasat mata saja, kalian lihat di sini posisi merahnya itu lebih sedikit dari posisi hijaunya ya. Jadi lebih banyak yang on ya, atau yang masuk, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini pada waktu publikasi berita ini teman-teman ya, XRP ini diperdagangkan pada harga 0,09, tapi sekarang di 0,10 ya. Nah, ini bertahan di atas level support yaitu 3,07 ya. Jadi kalau kita berbicara jangka panjang, di harga hari ini adalah support teman-teman ya, yang harga hari ini adalah support, berarti kita
ambil aja dari sini teman-teman ya. Berarti ini support ya, ini daerah ini support ya. Berarti kita bisa bilang dari harga dia di reject 3,03 sampai di harga saat ini ya 3,11 ya. Ini kalau dihitung support berarti bisa terjadi ini ya. Setelah kejadian ini ya, yang sini dari tanggal 3 Juni sampai tanggal 5 Juni ya, 5 Juli ya, dari 3 Juni sampai 5 Juli, kemungkinan akan terjadi di sini sebelum terjadi lompatan ya dari sini ke sini. Jadi kemungkinan pola yang sama nanti teman-teman ya. Nanti pola yang sama akan terjadi di atas sini ya. Setelah sideways teman-teman, setelah sideways di sini ya, kemungkinan akan terjadi pola yang ini sampai dia naik lagi ya. Saya berharap sih di 4 dolaran ya untuk di support selanjutnya. Tapi kemungkinan akan membentuk resisten dulu ya di sekitar 3,7 dolar kira-kira seperti itu. Nah, gimana menurut teman-teman semuanya ya? Kalau menurut saya XRP ini tetap akan bagus ke depannya, apalagi sudah mendekati altcoin season ya. Ini sudah di 47%-an ya. Dan XRP tetap akan menjadi king di altcoin ya, karena harganya nggak mahal-mahal banget teman-teman ya, baru di 3,09 dolar ya. Jadi next king untuk altcoin menurut saya XRP ya. Kalau kalian punya jagoan di altcoin, silakan kalian drop komen ya, tinggalkan di kolom komentar dan boleh juga nanti kita akan bahas kira-kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.